لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على ختم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق وعد الآمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Yang kami muliakan, yang kami hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat cerdik pandai, terlebih-lebih yang kami muliakan, yang kami hormati pengurus masjid Al-Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita sama-sama manjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini lagi-lagi dan lagi kita mengaji dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah dari kematian kita, dan kepadanya lah kita akan dikumpulkan. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengkaji lebih lanjut surah yang akan kita bahas bersama, mari kita awali kajian kali ini dengan menyampaikan suratul Fatihah kepada kedua orang tua kita, kepada masyayikh kita, kepada guru-guru kita, dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terlebih-lebih kepada sahibu hadzal kitab Syekh Muhammad As-Sawi ala hadhihi wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan mengaji dan mengkaji surah Az-Zalzalah. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah yang kita bahas kali ini adalah surah Az-Zalzalah. Az-Zalzalah artinya
goncangan atau gempa bumi dahsyat. Surah ini dinamakan juga Idza Zulzila, juga dinamakan surah Al-Zilzal. Diturunkan di Makkah Al-Mukarramah, maka surah ini dinamakan surah Makkiyah. Terdiri dari 8 ayat. Asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya surah Az-Zalzalah ini adalah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Maraghi dan Syekh Wahb Al-Zuhairi, annal kuffar kanu katsiran ma yas'aluna an yaumil hisab, bahwa orang-orang kafir ketika itu banyak bertanya-tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal kapan terjadi hari kiamat itu. Ayyana yaumul qiyamah, kapan kiamat itu terjadi? Mata hadzal wa'du, kapan janji Tuhanmu itu akan terjadi? Wa ma asbaha dzalik, dan pertanyaan-pertanyaan yang serupa lainnya. Maka untuk menjawab pertanyaan orang-orang kafir Quraisy ketika itu tentang kapan terjadi hari kiamat, Allah menurunkan surah ini sebagai penjelasnya. Dan surah ini juga memberikan tanda-tanda, gambaran bagaimana peristiwa detik-detik hari kiamat itu terjadi. Ayat pertamanya berbunyi idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Dalam Al-Quran, setiap ayat yang diawali kata idza biasanya menunjukkan sesuatu yang pasti akan terjadi. Idza jaa nasrullah wal fath. Setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dimulai kata idza menunjukkan bahwa sesuatu itu pasti akan terjadi. Begitu juga dengan halnya hari kiamat. Goncangan itu pasti akan terjadi. Kapan terjadi? Wallahu a'lam. Ya, tidak ada manusia yang tahu persisnya kapan itu terjadi. Pasti akan terjadi. Berbeda halnya dengan setiap ayat yang dimulai dengan kata in, yang artinya jika atau apabila juga. Tapi in itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang belum atau jarang terjadi. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, yang kencang, kemudian apa yang ada di atas bumi ini, pepohonan, gunung-gunung, bangunan hancur lebur. Ya. Gempa 2004 di Aceh itu guncangannya mencapai 9 sekian skala Richter. Ya. Aceh 2004. Jogja, gempa Jogja 2006 kurang lebih mencapai kekuatan goncangannya sekitar 5 skala sampai 6 skala Richter kalau tidak salah. 2021 gempa di Sulawesi, ya, yang dulu sempat heboh. Salah seorang warga mengira apakah ini hari kiamat, ya,
terjadi gempa kurang lebih juga hampir 6 skala Richter, likuifasi, penurunan tanah, ya, yang memakan menenggelamkan beberapa bangunan rumah-rumah ketika itu hilang di telan bumi. Itu yang 9 skala Richter, yang 6, ya. Kita tidak bisa bayangkan idza zulzilatil ardu zilzala, betapa dahsyatnya goncangan itu ketika hari kiamat itu terjadi. Kita diberikan sedikit pengalaman oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana goncangan-goncangan yang dialami manusia. Ya. Ada yang 3, 4, 5, 6, 9. Ya, kita lihat betapa dahsyatnya gempa tsunami Aceh itu 2004, ya, meluluh lantakkan semua bangunan yang ada yang dilewatinya. Lalu ayat keduanya berbunyi wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya yang dikandungnya. Saking begitu dahsyatnya lah gempa itu, sampai-sampai bumi ini mengeluarkan semua isi perutnya, emas, timah, batu bara, ya. Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, apakah goncangan itu terjadi di tiupan pertama sangkakala atau di tiupan kedua. Ada yang berpendapat tiupan pertama, setelah itu hancur luluh lantak. Tiupan ini seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi beberapa riset di barat itu menemukan semacam suara trompet di galaksi sana. Ya, nanti Bapak Ibu bisa googling, searching di Google atau di YouTube, suara-suara aneh terdengar di langit di Eropa yang oleh beberapa ilmuwan itu dari suara-suara galaksi. Dan suara itu jika dibentukkan, dialih bentukkan, gelombangnya itu seperti trompet, ya. Itu baru suara-suara yang Allah berikan gambaran kepada kita. Pastinya suara itu lebih dahsyat lagi, di luar jangkauan manusia. Ada yang mengatakan setelah tiupan kedua, maka manusia ketika itu yang terkubur dibangkitkan. Maka wa akhrajatil ardu athqalaha, ada yang berpendapat setelah tiupan pertama lalu bumi ini bergoncang, ya, bertabrakan, mengeluarkan semua isi perutnya. Bumi bergetar dan berguncang dengan sekeras-kerasnya sehingga apa yang terkandung di dalamnya termuntahkan seluruhnya. Ada yang mengatakan yang termuntahkan itu jasad-jasad makhluk-makhluk terdahulu, manusia-manusia yang pernah terkubur, barang-barang tambang, emas, batu bara, perak, tembaga, besi, seolah-olah semua termuntahkan semuanya dari perut bumi, sehingga bumi menjadi ringan
dari beban-beban berat yang dikandungnya. Athqalaha, beban berat yang dikandungnya. Lalu ayat ketiganya berbunyi wa qalal insanu ma laha. Dan manusia ketika itu bertanya-tanya, mengapa bumi terjadi begini? Ada apa gerangan bumi ini? Ya. Kita bisa mengimajinasikan, menggambarkan bagaimana kekhawatiran manusia ketika itu. Terjadi goncangan hebat sampai kita satu dengan yang lainnya saling bertanya, ada apa? Kenapa? Kenapa ini? Dan seterusnya. Karena ini berbeda dari yang lainnya. Sungguh dahsyat. Tidak seperti yang pernah kita alami sebelumnya. Sehingga manusia bertanya karena peristiwa itu begitu dahsyat dan menakjubkan, membuat manusia heran-heran karenanya, karena saking dahsyatnya. Wa qalal insanu ma laha. Mengapa bumi begini? Ada apa? Mengapa terjadi begini? Lalu dijawab, yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan berita-beritanya. Apakah bumi ketika itu berbicara? Ya, ada sebagian ulama mengatakan Allah berikan izin kepada bumi ini untuk bersaksi. Ada yang mengatakan hanya bahasa isyarat, bahwa dengan guncangan ini manusia harusnya faham bahwa ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Dengan guncangan yang dahsyat ini, sampai-sampai bumi mengeluarkan isi perutnya, kandungannya, harusnya manusia faham bahwa ini tanda-tanda akhir zaman. Berakhirnya hari, yauma idin tuhadditsu akhbaraha, maka bumi ketika itu memberikan kesaksian, menceritakan, ya, maka dalam kitab fikih itu kita disunahkan ketika melaksanakan sholat, entah itu sholat fardu atau sunnah, untuk berpindah tempat walau satu langkah. Begitu juga ketika kita akan mendatangi masjid atau sholat Id, disunahkan untuk berbeda jalan dari jalan kita berangkat dengan jalan kita pulang. Supaya apa? Supaya banyak tempat atau bumi yang kita pijakkan, tanah yang kita pijakkan ini memberikan saksi besok di akhirat sana, bahwa saya dulu pernah dilewati si fulan untuk majelis ilmu. Saya dulu pernah dilewati oleh si fulan untuk sholat Id. Ya, bahwa dulu tempat ini menjadi tempat sujudnya si fulan. Di sana juga bersaksi, di masjid ini juga bersaksi, di shop itu juga dia bersaksi. Maka semua tempat di muka bumi yang pernah dia pijakkan memberikan saksi kebaikan kepada si fulan dan si fulan. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan berita-beritanya, memberikan kesaksian. Maka satu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna ma akhbaraha?
ketika Rasul membacakan ayat ini di depan di depan para sahabat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha atadruna ma akhbaraha, tahukah kalian apa kabar-kabar yang diberitakan oleh bumi itu? Wallahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang tahu, kata para sahabat. Lalu Rasul melanjutkan, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin wa amatin bima 'amila ala zahriha. Kabar yang dimaksud itu adalah di mana bumi ketika itu memberikan kesaksian kepada seorang laki-laki maupun perempuan bima 'amila ala zahriha, terhadap amal-amal yang pernah ia lakukan di atas muka bumi ini. Antaqulu amila kada wa kada, bumi itu ketika itu akan bersaksi dan memberikan kesaksian, si fulan itu dulu di atas punggungku ini dia melakukan ini dan begini dan begini. Yauma kada wa kada, pada hari itu tanggal sekian, tahun sekian, jam sekian, si fulan melakukan kriminal, melakukan kezaliman, melakukan aniaya, melakukan kebaikan, melakukan amal soleh pada jam ini, hari ini, tanggal ini, tahun ini, detik ini, di tempat ini. Qala fahadhihi akhbaruha, maka inilah yang dimaksud dengan bumi memberikan kabarnya atau memberikan kesaksian. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auha laha. Ayat kelimanya berbunyi, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Allah memberikan perintah titah kepada bumi untuk bergoncang. Ada sebagian mufassir mengatakan Allah memberikan titah kepada malaikat untuk menggoncangkan bumi dengan izin Tuhannya. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita bahwa tidak ada yang bisa membuat goncangan yang sebegini dahsyat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi anna rabbaka auha laha, karena sesungguhnya Tuhanmu lah yang memerintahkan, memberi titah kepada bumi untuk bergoncang sedemikian dahsyatnya. Ada yang berpendapat bumi ini bisa menceritakan beritanya kepada Allah, dan Allah sendirilah yang memerintahkan dan mengizinkannya. Ketika itu Tuhan berfirman kepada bumi, berbicaralah kamu wahai bumi. Maka bumi ketika itu pun berbicara, memberikan kesaksian. Jika yang dimaksud bergoncang, maka ketika itu bumi bergoncang dengan dahsyatnya. Ketika dia dititahkan untuk berbicara, memberikan kesaksian atas amal-amal yang pernah dilakukan manusia selama hidupnya di atas bumi Allah ini, maka dengan izin Allah bumi ketika itu berbicara. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, liyurau a'malahum, supaya diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka. Ya, ada yang mengatakan setelah tiupan kedua, maka manusia ketika itu bangkit dari kuburnya seperti jamur
setelah musim penghujan atau semi, bermunculan, bangkit dari kuburnya. Ashtata, bangkitnya bagaimana? Bermacam-macam. Bermacam-macam ini maksudnya seperti apa? Ada yang berpendapat orang-orang yang bangkit dari kuburnya ada yang muka berseri-seri, gembira, senang, dan ada yang sebaliknya dengan wajah yang murung, menghitam, ya, murung, khawatir, ya. Ashtata, ada yang menafsirkan berbeda-beda, bermacam-macam. Ada yang mengarah ke jalan surga, ada yang diarahkan ke jalan menuju neraka. Ashtata. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya bermacam-macam, bermacam-macam raut wajahnya. Wujuhu yawma idzin na'imah, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ada yang ketakutan, khawatir, ada yang senang dia. Liyurau a'malahum. Maka di surah Yasin ayat 52 Allah juga berikan gambaran bagaimana keadaan manusia ketika baru pertama kali dibangkitkan dari kuburnya. Apa yang terucap dalam lisan mereka? Qalu ya wailana, mereka berkata, celakalah kami, memba'asana mim marqadina hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami dari pembaringan kami, kubur kami. Hada ma wa'adar rahman, kata para malaikat ketika itu, inilah hari yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Pemurah. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah para utusan itu. Jadi kita diingatkan esok. Kenapa kita dibangkitkan? Kita sudah berada di alam kubur, dan di alam kubur adalah gambaran pintu awal kita menuju akhirat. Ada nikmat kubur, ada azab kubur. Tiba-tiba kita dibangkitkan dari kubur dan bertanya-tanya, memba'asana mim marqadina, siapa yang membangkitkan kita ini dari kubur kita, dari pembaringan kita ini? Allah Subhanahu wa taala yang membangkitkan. Hada ma wa'adur rahman, inilah hari yang dijanjikan Allah yang Maha Pemurah. Wa sadaqal mursalun. Jadi ayat ini memberikan gambaran betapa ketika baru pertama kali manusia dibangkitkan dari kuburnya, mereka satu dengan yang lainnya bertanya-tanya, ada apa, mengapa kita dibangkitkan, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ayat ke-7 dan ke-8 berbunyi, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah, yarahu, maka niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji dzarah, niscaya dia juga akan melihat balasannya. Amal itu apa? Amal itu artinya adalah menggunakan daya, ya.
Ketika kita menggunakan daya, maka itu artinya kita beramal. Daya itu ada 4. Daya fikir. Ketika kita sedang berpikir, belajar, mengasah ide, kreasi, itu kita sedang beramal. Ya. Maka pikiran kita juga akan diberikan balasan, ya. Ketika kita memikirkan hal-hal yang buruk tentang seseorang, berprasangka buruk tentang seseorang, maka kita akan dibalas sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Daya fikir. Beramal itu adalah menggunakan daya. Pertama, daya itu ada daya fikir. Yang kedua, ada daya fisik. Ketika kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan aktivitas sehari-hari, melangkah, menghadiri majelis-majelis ilmu, pengajian, bergotong royong, ya, menghadiri takziah, silaturahim. Fisik ini digunakan untuk hal-hal yang baik, maka pun itu akan diberikan balasan. Ketika misalnya kita menyingkirkan kayu atau batu di jalan, ya, kita buang, pun itu Allah akan balas. Dzarrah itu artinya, ya, sesuatu yang terkecil. Dalam bahasa Arab, dzarrah itu juga diartikan semut yang baru lahir, itu namanya dzarrah. Ya, semut saja sudah kecil, bagaimana semut yang baru lahir, gitu ya. Biji sawi itu juga namanya dzarrah. Debu-debu yang terhempas di udara, yang tersorot oleh sinar matahari, kita lihat biasanya itu ada debu-debu yang kelihatan, itu namanya dzarrah. Sekecil itu. Ya, misal ini karpet ini ketika kita pukul misal keluar debu dan tersorot oleh sinar matahari, kan biasanya kelihatan itu, ya. Kalau ada debu berterbangan, itu namanya dzarrah. Sekecil itu pun Allah balas. Artinya bahwa perbuatan manusia itu sekecil apapun tidak ada yang luput dari pengawasan dan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu kebaikan, entah itu keburukan. Amal menggunakan daya fikir, daya fisik, dan ada daya kalbu. Ketika hati ini digunakan untuk berzikir, beristighfar, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati ini menjadi tenang, tentram. Ketika hati ini digunakan untuk ngerasani, menggibah, bergumam dalam diri, ngerasani dalam diri, ngerasani seseorang, pun itu akan dibalas. Ketika terbersih dalam hati kita, berniat nanti malam saya sholat tahajud, terbersih dalam hati kita, itu pun akan dibalas. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahalanya lebih dulu sebelum dia melakukannya. Tetapi ketika manusia melakukan dosa, kejahatan, ketika manusia selesai melakukan dosa, kejahatan baru dicatat itu sebagai dosa. Tetapi ketika manusia baru berniat saja melakukan hal-hal yang soleh, yang baik, yang positif, baru niat, belum tentu terlaksana, kemudian hari Allah sudah mencatatkannya sebagai pahala.
Lalu yang terakhir ada yang namanya daya hidup. Ya. Kita gunakan kehidupan ini, nafas yang Allah berikan kepada kita sebagai nikmatnya, nikmat hidup, ya, untuk berta'abbud, melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu tidak melulu sholat, puasa, zakat, haji. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan dan diawali dengan atas nama Allah. Ya, keluar rumah berangkat bismillah, jadi bernilai ibadah. Berkunjung ke saudara, menjenguk yang sakit, bismillah, menjadi nilai ibadah. Membuang sampah pada tempatnya jadi nilai ibadah, mengundang keselamatan, mengandung kemaslahatan untuk bersama. Menyingkirkan bebatuan, duri-duri dari jalanan, ibadah. Ya. Bahkan raut wajah yang enak dipandang dengan senyuman, ya, itu dinilai sedekah, ibadah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum di wajahmu terhadap saudaramu adalah sedekah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat debu-debu atau zarah, maka dia akan melihat balasannya. Allah akan perlihatkan balasannya. Kamu dulu pernah melakukan perbuatan menyingkirkan mara bahaya di jalanan, bebatuan, duri-duri, ini aku berikan balasan. Kamu dulu fulan pernah menolong teman tetangga yang sakit, menjenguk tetangga yang sakit, ini aku berikan balasannya. Kamu dulu fulan pernah ngerasani menceritakan aibnya, ini aku tunjukkan, aku berikan balasannya. Maka kata Nabi, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian sekali-sekali meremehkan sesuatu yang kecil dari kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talaq, meskipun hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, ya, dengan wajah yang enak dilihat, dipandang mata, melemparkan senyuman, itu saja sudah dinilai sebagai sebuah kebaikan. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhkanlah neraka atau jauhilah neraka sekalipun dengan sedekah satu butir kurma, sebiji kurma. Walau bersedekah dengan 100 rupiah, 50 rupiah, atau satu butir nasi, beras, misal katakan demikian. Jika kita niatkan untuk beribadah, untuk menolong sesamanya, maka hal itu bisa menjadi investasi kebaikan kita di akhirat. Itu hal-hal yang kecil dalam kehidupan. Falyattaqiyanna ahadukumun nara walau bisyikki tamrah. Maka hendaklah kalian menghindari neraka sekalipun dengan bersedekah satu kurma. Fa illam yajid, kalau tidak mampu dengan satu kurma, satu butir kurma, fa bi kalimatin thayyibah, setidaknya dengan kata-kata yang baik, bertutur kata yang baik saja sudah menjadi sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Kalau dirasa kita mengucapkan
ketika kita tidak mampu menjaga lisan karena khawatir kalau sudah mengucapkan kata-kata yang kotor, yang keji, yang provokasi, aniaya, menyakiti hati orang lain, maka lebih baik diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Tetapi ketika lisan ini mampu untuk menyenangkan orang lain, memberikan kata-kata nasihat, himbauan, wasiat kebaikan, mengingatkan sesama muslim kita, maka lakukanlah bi kalimatin thayyibah, dengan ungkapan kata-kata yang baik. Kalau kita tidak mampu bersedekah, maka jangan halangi orang untuk bersedekah. Kalau kita belum mampu berbuat baik, maka jangan halangi orang untuk berbuat baik. Jika lisan ini tidak mampu berkata-kata baik, maka setidaknya dengan diam kita bisa menjaga dari ucapan kita. Fabi kalimatin thayyibah. Pun demikian, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan kejahatan seberat biji dzarrah, butiran debu-debu, niscaya dia akan melihat balasannya. Maka suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita selaku umatnya untuk tidak meremehkan dosa-dosa sekalipun dosa itu kecil. Hal ini dinasihatkan kepada Aisyah ketika itu. Ya Aisyah, iyaki wal muhaqqaratil a'mal. Hai Aisyah, jauhkanlah dosa-dosa kecil. Fa innallaha minallahi talibah, karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu kelak Allah akan menuntutnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan agaknya nasihat ini juga berlaku untuk kita umat Muhammad. Iyyaka wa muqirannal a'mal. Jauhilah untuk tidak meremehkan dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya dosa kecil itu pun kelak Allah akan menuntutnya. Iyyakum wa muhaqqiratid dzunub. Hindarilah dosa-dosa kecil. Fa innahunna yastami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu bila menumpuk pada diri seseorang, niscaya dia akan membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Begitu juga halnya dengan kebaikan yang kita tumpuk sedikit demi sedikit, kecil-kecil, tetapi jika kita rutinkan maka menjadi banyak. Demikian juga dengan dosa, keburukan. Tanpa sadar kita melakukannya kecil, remeh-temeh, tapi kita sering melakukannya, akhirnya menjadi besar. Begitu halnya dengan amal-amal soleh. Tidak perlu banyak, tetapi yang penting ada kata Nabi, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang continue meskipun amal itu sedikit. Ya. Misal kita punya amalan melanggengkan setiap hari membaca 5 ayat misal, atau setiap hari kita tidak lepas setiap sholat fardu, setelah melaksanakan sholat fardu kita langgengkan surah Fatihah 7 kali misal, atau kita wiridkan surah Al-Ikhlas 7 kali misal, dan amal itu senantiasa kita langgengkan, dawamkan sampai akhir hidup kita. Kecil. Atau misalnya kita mendawamkan, membiasakan
secara kontinu terus menerus untuk sedekah subuh misalnya, 1.000 rupiah, 200 rupiah, kita dawamkan sampai akhir hayat kita, maka yang kecil itu akan menjadi berdampak besar dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang langgeng, yang kontinu, yang terus-menerus dilakukan meskipun amalan itu sedikit, kecil. Lebih baik mana hari ini baca 30 lembar tapi 1 bulan kemudian baru baca Al-Quran, ketimbang hari ini baca 5 ayat atau 1 ayat tetapi itu dilakukan setiap hari. Ya, sekecil apapun amal kita, amal soleh, amal salah, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka intisari dari surah Az-Zalzalah ini memberikan nasihat kepada kita semua bahwa peristiwa Az-Zalzalah ini, guncangan yang dahsyat ini mengguncangkan manusia, mengguncangkan hati manusia ketika itu. Bagaimana tidak bagi orang yang memahami isinya dan mengetahui kedalaman bahasa yang disampaikan dalam surah ini terbayang betapa dahsyatnya hari kiamat itu tiba. Bumi bergoncang sehebat-hebatnya mengeluarkan segala isi perutnya. Lalu setelah itu manusia dibangkitkan dan dihisab. Mereka berhamburan dalam berbagai kondisi di sana sini, bingung mencari dia ada di posisi mana dan seperti apa. Ada yang menampakkan wajah-wajah ceria, ada pula yang menampakkan wajah-wajah penuh derita. Pada hari itu semua manusia mengetahui balasan amalnya, sekecil apapun amal itu, baik sekecil debu maupun lebih kecil dari itu, semua ada balasannya. Maka mereka yang wajahnya ceria karena melihat balasan amal kebaikannya yang akan membawanya ke surga, sedangkan mereka yang wajahnya bermuram durja dan penuh derita karena melihat amal keburukannya yang akan menyeretnya ke neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kiranya itulah pelajaran yang dapat kita petik dari surah Al-Zalzalah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kandungan surah ini menjadi ingatan kepada kita untuk melanggengkan amal-amal kebaikan, mendawamkan ada satu amalan yang kita dapat amalkan sampai akhir hidup kita, meskipun amal itu kecil. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datangnya semata-mata dari kami pribadi. Dan mari kita akhiri majelis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.